Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan. Dari Komen Center Kota Padang Panjang bersama saya Sinta Kurnia, kita langsung ke berita pertama. Sebagai wujud perhatian kepada masyarakat atas dampak kenaikan harga BBM, Pemko Padang Panjang sediakan anggaran 5 miliar rupiah lebih untuk dibagikan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai. Anggaran bantuan langsung tunai atau BLT disediakan Pemko Padang Panjang sebesar 5 miliar rupiah lebih untuk disalurkan ke warga kota. Targetnya 10.500 warga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS akan menerima bantuan ini tanpa terkecuali. Dana total sebesar 5 miliar 71.350.000 rupiah tersebut untuk tahap 1 sudah disalurkan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul secara simbolis. Sabtu 12 November 2022 sebesar total 1 miliar 258.650.000 rupiah kepada 1.664 KPM di Kecamatan Padang Panjang Barat dan 1.133 KPM di Kecamatan Padang Panjang Timur. Sisanya sebesar 3 miliar 812.700.000 rupiah akan disalurkan Desember mendatang. Penyaluran BLT BBM ini untuk saat ini adalah satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat. Wako Fadli juga menyampaikan untuk tahap 1 ini, dana dari APBD senilai 1,25 miliar rupiah digelontorkan untuk membantu 2.797 KPM dan sisanya sekitar 5.652 KPM lagi akan disalurkan bantuan tahap 2 pada Desember mendatang sebesar 3,8 miliar rupiah dari dana insentif daerah atau DID, sehingga semua KPM yang terdata DTKS akan mendapat BLT BBM. Ikan BLT yang dananya berasal dari APBD kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kantor-kantor pos. Jadi ada 3.000 KK dari pusat, ada 2.700-an dari APBD sekarang, dan alhamdulillah kita satu-satunya kota yang mendapatkan DID sebesar 8,9 miliar rupiah yang memang karena pencapaian vaksinasi COVID dan juga penyerapan anggaran kita apresiasi aparatur yang sudah bekerja dengan baik, dan ini akan kita bagikan untuk sisanya DTKS yang ada di Kota Padang Panjang. Turut hadir dalam penyerahan BLT ini Sekda Kosoni Budaya Putra, Kepala Cabang Bank Nagari Zulhendri, dan jajaran pejabat Pemko terkait. Andes Maradona, Hari Suyata, dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-58, Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang meluncurkan Gerakan Nasional Aksi Bergizi di Sekolah dan Minum Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri yang dibuka langsung oleh Dr. Dian Puspita Fadli Amran. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 yang berlangsung di SMP Negeri 5 Padang Panjang, Jumat 11 November 2022, dihadiri pula Kepala Dinas Kesehatan Dr. Faizah bersama tim, Kepala SMP Negeri 5 Milda Guza, majelis guru, dan para siswa. Dr. Dian mengapresiasi kegiatan ini karena penting bagi remaja untuk mengetahui makanan bergizi yang baik bagi pertumbuhan mereka, sekaligus bisa mencegah stunting dari usia remaja, serta menghindari anemia bagi remaja putri. Dr. Dian mengatakan pula dari usia remaja anak-anak harus diberitahukan makanan yang bergizi dan sehat yang dikenal dengan isi piringku, di mana anak-anak dianjurkan makan dalam satu piring yang terdiri dari sepertiga nasi, sepertiga sayur, sepertiga lauk pauk, dan buah. Dalam kesempatan ini, Dr. Faizah menyampaikan Ahad 13 November 2022 akan digelar Puncak Hari Kesehatan Nasional di Bancalawe, yang mengajak masyarakat untuk meramaikan kegiatan tersebut karena akan ada door prize. Sementara itu, Milda Guza berterima kasih karena telah memilih SMP Negeri 5 untuk menggelar acara tersebut. Usai kegiatan launching dilanjutkan dengan senam dan makan bersama dengan menu dari rumah yang sudah dianjurkan sesuai isi piringku. Dilanjutkan dengan minum tablet tambah darah bersama khusus bagi remaja putri. Yuli Guslinda dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengapresiasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL secara komunal di RT 9 Kelurahan Tanah Hitam, Kecamatan Padang Panjang Barat saat meninjau lokasi tersebut. Wako Fadli saat meninjau lokasi pembangunan IPAL, Jumat 11 November 2022, melihat pembangunan sudah mencapai 95%. Pembangunan IPAL melibatkan kelompok swadaya masyarakat atau KSM setempat, didampingi tenaga fasilitator lapangan atau TFL dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR.
Adapun sambungan rumah untuk 50 KK sudah terpasang. IPAL ini dipadukan dengan inovasi pos pelayanan teknologi tepat guna atau Posyantek Maruna, menggunakan biofilter yang mampu mengurai bakteri. IPAL dinilai sangat bermanfaat lantaran mampu mengolah limbah atau kotoran menjadi air bersih yang bisa disalurkan ke riol. Sementara itu, Wakofadli meminta IPAL yang berasal dari dana alokasi khusus atau DAK Kementerian PUPR dengan nilai 600 juta rupiah ini dapat dimanfaatkan dan dijaga warga setempat. Sesuatu yang membuatnya tersumbat dihindari agar selalu bisa dimanfaatkan. Ia juga mengatakan keberadaan IPAL merupakan upaya menekan angka stunting di Padang Panjang. Sanitasi yang baik dan bersih berdampak cukup besar, salah satunya bagi ibu hamil dan anak-anak yang masih dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Hari Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Warga perumahan Cepi Noval berterima kasih kepada Pemko Padang Panjang yang telah mengupayakan dana alokasi khusus atau DAK dari pusat untuk pengaspalan dan pengecoran beton jalan di sekitar perumahan tersebut. Dodi, salah seorang warga komplek perumahan Cepi Noval di Kelurahan Silayang Bawah, kepada Wali Kota Fadli Amran mengucapkan terima kasih kepada Pemko yang telah mengupayakan dana alokasi khusus atau DAK dari pusat guna pengaspalan dan pengecoran beton pada jalan di sekitar perumahan tersebut. Wakofadli yang didampingi PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Widya Kusuma datang meninjau progres pembangunan jalan yang sudah terlihat rampung 95%. Wakofadli juga mengatakan terkait penerangan jalan akan diupayakan. Informasi yang dihimpun, kegiatan rekonstruksi atau peningkatan kapasitas struktur jalan ini dikerjakan sejak 18 Juli lalu. Nilai kontrak sebesar Rp2.355.683,20 dengan kontraktor PT Aska Beton Utama dan konsultan CV Jasa Reka Mandiri Konsultan untuk jalan yang direkonstruksi panjangnya 574 meter. Hari Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul berikan secara simbolis bantuan langsung tunai BBM kepada warga di kantor Lurah Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur. Wakil Wali Kota Asrul serahkan secara simbolis bantuan langsung tunai atau BLT bahan bakar minyak Sabtu 12 November 2022 di kantor Lurah Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur. Penyaluran BLT BBM ini dilaksanakan Dinas Sosial PPKB PPPA bekerjasama dengan Bank Nagari Padang Panjang. Wawako Asrul mengapresiasi semua pihak yang telah membantu penyaluran bantuan yang berasal dari dana bantuan pusat dan APBD tersebut. Bantuan pusat diberikan untuk 2051 penerima, sementara data DTKS kita jumlahnya lebih dari itu. Maka Pemko mengambil kebijakan supaya bantuan ini merata, maka APBD disisihkan untuk mencukupi kekurangannya. Nanti juga akan ada bantuan di tahap kedua. Wawako Asrul juga berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga BBM. Penyaluran bantuan ini turut dihadiri Asisten 1 Setdako Syahdanur, Kepala Bank Nagari Padang Panjang Zul Hendri, serta Camat Padang Panjang Timur Asrul. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Kerjasama dengan Ruang Guru, Pemko Padang Panjang wujudkan pelayanan belajar gratis bagi anak-anak berupa ruang belajar sambil bermain di Smart Surau. Ruang layanan pembelajaran gratis bagi anak-anak berupa ruang belajar yang diberi nama Smart Surau merupakan ruang belajar dengan fasilitas digital yang disediakan pemerintah kota bagi anak-anak. Fasilitas ditempatkan di masjid-masjid dan dikerjasamakan dengan Ruang Guru dengan menyediakan aplikasi pembelajaran secara gratis. Saat mengunjungi Smart Surau di Masjid Ilham Koto Panjang, Sabtu 12 November 2022, Wali Kota Fadli Amran mengatakan sampai tahun depan ditargetkan ada 12 Smart Surau. Hingga saat ini sudah ada 8. Selain Smart Surau, Pemko juga bekerja sama dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPMRI sebagai tutor bagi anak-anak yang belajar di Smart Surau. Dengan kerjasama tersebut, Wakofadli mengucapkan terima kasih kepada Ruang Guru, BKPRMI, dan seluruh pihak. Ia berharap dengan fasilitas yang ada di Smart Surau bisa memancing, mengundang kegiatan anak-anak muda untuk berada di sekitar masjid. Padang Panjang sebagai kota pendidikan dan kota Serambi Mekah tetap berkomitmen bagaimana gerakan kembali ke surau ini betul-betul bisa diimplementasikan.
Dalam kesempatan itu, Wako Fadli juga menyempatkan diri bermain kuis menggunakan fasilitas digital yang disediakan di Smart Surau dan berbagi hadiah bersama anak-anak. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebagai pelaku dan pemerhati seni budaya di Sumatera Barat, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran terima penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia. Sebagai pelaku dan pemerhati yang peduli seni budaya di Sumatera Barat, Wali Kota Fadli Amran terima penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau DPP PAPPRI. Penghargaan ini diserahkan Wakil Ketua Umum Bidang Internal DPP PAPPRI, Joni William Maukar, dalam kegiatan pagelaran Lomba Cipta Lagu Minang Tingkat Nasional 2022 dan Anugerah DPP PAPPRI Sabtu 12 November 2022 malam di Pangeran Beach Hotel, Kota Padang. Usai menerima penghargaan, Wako Fadli mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi DPP PAPPRI yang sudah memberikan penghargaan kepada pelaku maupun pemerhati seni di Sumatera Barat. Selain Wako Fadli, juga ada beberapa tokoh yang mendapatkan penghargaan ini, di antaranya Ketua DPRD Sumatera Barat, Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, Wali Kota Padang, Wali Kota Bukit Tinggi, Wali Kota Solo, Bupati Agam, Pimpinan Bank Nagari, Pimpinan Harian Hauluan, Pimpinan Padang TV, Kadis Kebudayaan Sumatera Barat, dan Kadis Pariwisata Sumatera Barat. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 di Kota Padang Panjang, Dinas Kesehatan gelar berbagai perlombaan yang dibuka langsung oleh Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran. Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 yang diselenggarakan di Lapangan Bancalawe Ahad 13 November 2022 dilaksanakan Dinas Kesehatan dengan berbagai kegiatan lomba yang dibuka oleh Ketua TPPKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran. Turut hadir Ketua DWP Sri Hidayani Soni Budaya Putra, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Faiza, Direktur RSUD Dr. Lismawati, tim kesehatan dari RSUD serta Puskesmas dan warga, Yuli Guslinda, dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Perguruan Tawalib Padang Panjang lantik kepengurusan baru Yayasan Pesantren tersebut pada Ahad 13 November 2022 di Aula Tawalib Putra. Prosesi pelantikan kepengurusan Yayasan Pesantren Perguruan Tawalib Padang Panjang dilakukan pembina Yayasan Guspardi Gaus, disaksikan Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, serta Kepala Kantor Kemenak Alizar. Kepengurusan Yayasan Tawalib periode 2022-2027 ini dipimpin Ketua Yayasan Abrar. Wawako Asrul dalam kesempatan ini berharap kepengurusan Tawalib yang baru dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Dikatakannya, perguruan Tawalib telah memberikan banyak kontribusi serta berperan besar dalam dunia pendidikan Islam, baik di Padang Panjang maupun di tingkat nasional. Sementara itu, Guspardi Gaus menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berdedikasi untuk perguruan Tawalib selama ini, yang membuat Tawalib meraih berbagai perhatian dari berbagai pihak. Berkat dedikasi tersebut, Tawalib meraih bantuan pemerintah pusat sebesar 15 miliar rupiah di tahun anggaran 2022-2023. Tawalib juga membangun tempat praktek keterampilan dengan bantuan 750 juta rupiah dari Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, Pemko beberapa bulan yang lalu juga telah mengucurkan bantuan hibah sebesar 300 juta rupiah. Dalam kesempatan tersebut, diberikan juga penghargaan kepada 2 santri Yayasan Tawalib yang tampil dalam ajang Olimpiade Bahasa Arab Nasional. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Ajang balap motor bertajuk X-Rider Wali Kota Padang Panjang Open Road Race Championship 2022 resmi dibuka oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran pada Ahad 13 November 2022. Sebanyak 420 pembalap ikuti ajang tersebut. Sebanyak 420 lebih pembalap dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian untuk menjadi yang terbaik pada balap motor bertajuk X-Rider Wali Kota Padang Panjang Open Road Race Championship 2022 yang dilaksanakan di sirkuit legendaris non-permanen Bukit Surungan. Wako Fadli dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pihak yang sudah membantu dan mensupport penuh untuk terlaksananya kegiatan ini. Ia berharap kompetisi bisa dilaksanakan secara sportif dengan jiwa penuh keolahragaan. Dalam kesempatan tersebut, Wako Fadli juga mengatakan Pemko akan terus mendukung kegiatan keolahragaan dan kepemudaan.
Insya Allah Kota Padang Panjang tahun 2023 akan menjadi tuan rumah Porprov. Untuk persiapan tersebut saat ini tengah dibangun sarana sport center yang juga akan mempunyai sirkuit road race. Untuk panitia acara diambil dari warga sekitar seperti Marshall, Umbrella, dan lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Diikuti 17 kabupaten kota di Sumatera Barat, Padang Panjang menjadi tuan rumah Sumber Digital Creativity Festival 2022. Dajang Kreatif perwakilan Padang Panjang keluar sebagai juara. Kegiatan Sumber Digital Creative Festival atau SDC Fest 2022 diadakan Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan dilaksanakan di lokasi Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubu, Kecamatan Padang Panjang Timur, Selasa 14 November 2022. Event ini dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra. Wagub Audi berkesempatan memberikan materi bagi para peserta yang masih antusias mengikuti event meskipun diselimuti cuaca dingin yang merupakan ciri khas kota Serambi Mekah tersebut. Wagub Audi menyampaikan kepada peserta bahwa kegiatan seperti ini bisa meningkatkan promosi ekonomi kreatif atau ekraf dan UMKM melalui cara digitalisasi. Apalagi promosi secara digital merupakan cara efektif dan efisien dalam memperkenalkan produk ekraf dan pariwisata. SDC Fest adalah event pertama yang memberikan wadah bagi pegiat desain komunikasi visual, fotografi, dan videografi guna mendukung promosi ekraf dan UMKM di Sumatera Barat. Pagelaran SDC Fest 2022 di Desa Wisata Kubu Gadang yang berlangsung selama 2 hari hingga Rabu 15 November 2022 akhirnya dijuarai Dajang Kreatif dari Kota Padang Panjang. Tim Kota Padang Panjang itu meraih nilai tertinggi dengan total nilai 86 pada perlombaan desain poster dan video promosi ekonomi kreatif se-Sumatera Barat tersebut. Di urutan kedua, diraih tim Kabupaten Pasaman Barat dengan total nilai 84 dan disusul urutan ketiga dari tim Kabupaten Padang Pariaman dengan total nilai 82. Yuliati Desi Putri dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Memperingati HUT Dharma Wanita ke-23, DWP Kota Padang Panjang gelar perlombaan lomba masak rendang kreasi yang diikuti 26 unit DWP di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Mengangkat tema membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital, lomba memasak rendang kreasi dalam rangka memperingati HUT Dharma Wanita Persatuan atau DWP ke-23 ini diikuti 26 unit DWP di lingkungan Pemko dengan menghadirkan Dewan Juri Dian Puspita Fadli Amran serta dari Asosiasi Chef Bukit Tinggi. Sekdako Sony Budaya Putra saat membuka lomba mengatakan, di samping untuk melestarikan kuliner khas dari Minangkabau, lomba ini juga mendukung ketahanan keluarga karena Padang Panjang yang terkenal dengan kualitas dagingnya punya potensi untuk konsumsi lokal maupun regional. Sementara itu, Ketua DWP Sri Hidayani Sony Budaya Putra menyebutkan, selain lomba memasak rendang kreasi ini, ada beberapa kegiatan lain yang digelar dalam rangka HUT DWP, seperti mendongeng di TK Binaan, pembagian bantuan bagi tukang ojek perempuan, serta pelatihan public speaking. Ditambahkannya, di balik lezatnya cita rasa rendang, ada 4 filosofi yang dimiliki, yaitu daging yang menggambarkan unsur minyak mama, santan yang menggambarkan cadiak pandai, cabai yang menggambarkan ulama yang tegas, serta bumbu yang menggambarkan kebersamaan. Event ini juga disupport Abrofood yang menyiapkan bumbu rempah yang dapat menghemat waktu. Beberapa makanan kreasi rendang tercipta dalam lomba tersebut, diantaranya sushi rendang, burger rendang, singkong lapis rendang, lumpia rendang, dan aneka kreasi rendang lainnya. 5 poin penting dalam penilaian diantaranya kreativitas, rasa, penyajian, kebersihan, serta ketepatan waktu maksimal 3 jam. DWP Rumah Sakit Umum Daerah berhasil meraih juara pertama dalam lomba ini dengan kreasinya bolu gulung randang atau sibolang dan bombolini randang atau bom Minang. Disusul DWP DMPTSP dan DWP Bapeda di urutan kedua dan ketiga. Andes Maradona dan juru kamera Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran selaku Ketua Pembimbing Majelis Pramuka Kota Padang Panjang membuka Musyawarah Cabang 2022 Kuarcap 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang. Dalam sambutannya pada Musyawarah Cabang atau Muscap 2022 Kuartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang, Wako Fadli Amran menyampaikan, Muscap bukan hanya sekadar memilih ketua saja, namun juga menyusun rancangan kerja untuk 5 tahun ke depan. Esensinya adalah bagaimana betul-betul bisa membawa rancangan kerjanya jauh lebih efektif.
Lebih lanjut, Wako Fadli mengatakan pendidikan di luar sekolah sangat penting khususnya pramuka. Ini juga merupakan komitmen dari pemerintah daerah dan juga DPRD untuk terus bekerja sama dengan pramuka. Sementara itu, perwakilan Kuartir Daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Barat Alwis berharap Muscap Korcap 12 bisa terlaksana dengan sukses serta melahirkan berbagai rumusan kebijakan yang akan mengantarkan kepada kondisi yang ideal dalam rangka menggerakkan pola pikir dan persamaan persepsi organisasi pramuka dalam menyikapi dinamika masyarakat. Ketua Kuarcap 12 2017-2022 Novi Hendri mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota, DPRD, mitra dan seluruh pihak yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan pramuka selama 5 tahun terakhir. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian penghargaan yang salah satunya diberikan kepada Ketua DPRD Mardiansyah dan mitra lainnya. Turut hadir Forkopimda, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, OPD, Kepala SMP, SMA, Pimpinan Satuan Karya Pramuka, dan Kamabigus Sekota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Pasangan Sekdako Sony Budaya Putra dan Suheri kandaskan lawan di partai pembuka Lomba Cabang Olahraga Badminton pada HUT Kopri ke-51 di Kota Padang Panjang. Dalam partai pembuka cabang olahraga badminton peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 yang berlangsung Kamis 17 November 2022 di Gor Bancalawe, pasangan Sony Suheri dari unit Korpri Setdako berhasil menang 2 set langsung dengan skor 2-0 melawan pasangan Korpri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam partai kedua babak penyisihan, pasangan unit Korpri Setdako ini kembali menang 2 set langsung melawan unit Korpri BKPSDM. Di pertandingan lain, pasangan unit Korpri Kominfo, Yuvalianda dan Arfishi harus mengakui keunggulan pasangan inspektorat dalam pertandingan 3 set dengan skor 2-1. Selain olahraga badminton, di lokasi yang sama juga digelar babak penyisihan cabang olahraga tenis meja dan di lapangan sepak bola Bancalawe berlangsung perlombaan pacu karung dan tarik tambang. Sebelumnya dalam apel pembukaan kegiatan perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 ini, Sekdako Sony yang juga Ketua Korpri Padang Panjang menyampaikan, semua lomba digelar guna memupuk kebersamaan di tengah rutinitas pekerjaan. Sementara itu, Ketua Pelaksana Zulkifli menyebutkan, hari ini digelar babak penyisihan berbagai lomba. Besok akan dilanjutkan ke babak semifinal dan partai final. Ia berharap dengan kegiatan ini dapat tercipta semangat kebersamaan dan sportivitas di antara semua unit Korpri di lingkungan Pemko. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran didampingi oleh Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Ibu Tufenda serahkan bantuan kepada warga terdampak angin kencang di beberapa kelurahan. Akibat curah hujan yang dibarengi dengan intensitas angin yang tinggi dalam seminggu terakhir, banyak warga Kota Padang Panjang yang terdampak seperti kerusakan di bagian atap rumah. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Fadli Amran didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kesbangpol I Putufenda lakukan kunjungan lapangan ke beberapa kelurahan dan serahkan bantuan kepada warga terdampak Kamis 17 November 2022. Dalam kunjungan tersebut, Wako Fadli berkesempatan mengecek kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim. Ia juga menyerahkan bantuan berupa seng dan bahan lainnya. Wako Fadli juga mengatakan akan membahas dan mengupayakan pergeseran anggaran untuk memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak. Melalui BPBD, ia meminta bantuan ini bisa cepat diberikan kepada warga yang terdampak agar warga tersebut bisa langsung melakukan perbaikan terhadap rumah yang rusak. Ia juga berharap cuaca ekstrim yang saat ini melanda Kota Padang Panjang bisa cepat berlalu agar tidak berdampak lagi kepada masyarakat. Hari ini kita memantau keadaan rumah-rumah warga kita yang terdampak angin kencang dalam beberapa hari ini. Dan tadi kita berikan bantuan peralatan seperti seng dan lain-lain. Dan insya Allah di pergeseran akan kita urus untuk memberikan bantuan langsung. Supaya biaya-biaya yang mungkin tidak tercover ini bisa kita bantu. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan.
Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menjadi pembicara pada kegiatan Minang Leadership Practice yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, diikuti oleh 200 mahasiswa yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia atau GENBI. Menjadi pembicara pada kegiatan Minang Leadership Practice yang diselenggarakan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dengan peserta 200 mahasiswa yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia atau GENBI, Kamis 17 November 2022 di Auditorium BI Kota Padang. Wali Kota Fadli Amran mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin mesti dipupuk sejak dini. Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk bersumbangsi, mengintrospeksi diri, dan mau berkorban. Lebih lanjut disampaikannya pula, seorang pemimpin mesti mau belajar dari kesalahan diri dan tidak ada yang sombong agar dihormati. Pengorbanan penting dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin juga harus sabar dalam melayani masyarakat. Di samping itu, Wakofadli juga meminta kepada GENBI untuk bersyukur karena tidak banyak yang bisa mendapat peluang pelatihan dan beasiswa dari Bank Indonesia seperti mereka. Manfaatkan peluang dan waktu di masa terindah di kampus. Apapun kegiatan, berikan yang terbaik. Ia berpesan agar memanfaatkan peluang dan waktu di masa terindah di kampus. Apapun kegiatan, berikan yang terbaik, belajar bersosialisasi, mengikuti berbagai kegiatan organisasi, berkelompok, berkomunitas, dan berkenalan satu sama lain. Turut hadir Deputi Bidang Pembayaran BI Sumatera Barat Dadang Arif Kusuma, Asisten Direktur Bidang Kajian Ekonomi BI Sumatera Barat Bayuardi Hadrianto, dan Pembina GENBI Hedrian Perdana. Hari Suyata dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Masuk nominasi 3 besar, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melakukan presentasi di depan tim panelis Komisi Informasi Sumatera Barat di Kota Padang pada Jumat 14 November 2022. PPID utama Pemko Padang Panjang di bawah Dinas Kominfo Padang Panjang masuk menjadi nominasi 3 besar dalam penilaian monitoring dan evaluasi atau MONEF Komisi Informasi atau KI Sumatera Barat, bersaing dengan 2 kabupaten kota lainnya, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Presentasi Badan Publik merupakan tahapan akhir untuk menentukan peringkat terbaik sebagai kota informatif dalam MONEF KI Sumbar tahun 2022. Untuk Padang Panjang, diikuti langsung oleh Wali Kota Fadli Amran, didampingi Kadis Kominfo Ampera Salim, Kabid IKP Mariulis Max, dan Kasih PIP Hari Sulistyo, Jumat 18 November 2022 di HW Hotel Padang. Di hadapan 4 panelis dari KI Sumbar, Wakofadli menyampaikan berbicara tentang kota informatif dan inovatif. Ini memang sudah tercantum dalam visi misi Kota Padang Panjang menjadi kota yang bermarwah dan bermartabat, yakni meningkatkan pengelolaan yang responsif, inovatif, dan partisipatif. Ia juga mengatakan Pemko sudah membentuk dan melantik Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau FJKIP Kota Padang Panjang. Selain itu juga banyak media yang diterapkan, diantaranya Serambi Satu Data, Kanal 112, aplikasi Udajang, Comment Center, dan Rumah Aspirasi. Untuk Serambi Satu Data, Padang Panjang mendapat anugerah dari Badan Informasi Geospasial. Ini merupakan indikator keseriusan dalam mengumpulkan data-data dari masyarakat dan pemerintah kota. Usai penyampaian pemaparan presentasi Badan Publik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari masing-masing panelis kepada masing-masing nominator. Wakofadli berharap Kota Padang Panjang bisa menjadi peringkat pertama kota informatif dari hasil MONEF KI Sumbar tahun 2022. Dega Paduana dan Juru Kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengapresiasi kegiatan Malam Bina Iman dan Takwa atau MABIT dan workshop desain poster dakwah yang digelar oleh BKPRMI Kota Padang Panjang 12 hingga 13 November di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi kegiatan Malam Bina Iman dan Takwa atau MABIT serta workshop desain poster dakwah yang digelar BKPRMI Kota Padang Panjang 12 hingga 13 November di Masjid Nurul Amri, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat. Wali Kota Fadli Amran mengatakan kegiatan Malam Bina Iman dan Takwa atau MABIT serta workshop desain poster dakwah yang digelar BKPRMI menunjukkan komitmen dan konsistensi BKPRMI membina remaja masjid di Kota Serambi Mekah ini. Di samping itu, kegiatan tersebut dinilai mengajarkan sosialisasi dan komunikasi yang baik, merupakan bekal di tengah masyarakat nanti. Belajar agama, hard skill adalah kewajiban dan keharusan.
Akan tetapi, belajar berkomunikasi dengan masuk organisasi juga diperlukan. Wakofadli turut memotivasi peserta kegiatan yang diisi pelajar SLTP, SLTA dan remaja masjid yang berjumlah 65 orang ini agar menjadi pribadi yang percaya diri dan ikut aktif di berbagai organisasi. Ia juga menceritakan pengalamannya berorganisasi dan aktif di OSIS, termasuk ketika menjadi mahasiswa di Amerika Serikat. Selanjutnya di KONI, Kadin, Parvi, KNPI, hingga sebagai ketua salah satu partai politik. Menurutnya, pertemuan seperti ini dapat melatih untuk menjadi pemimpin. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Pemirsa terus ikuti Padang Panjang Sepekan hanya di channel YouTube Padang Panjang TV. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.